besar ini di daerah mana ya? Di daerah Indramayu ya. Kita mampir dulu di sini. Nah, ini babat ya? Ya, Nah, doyan ngomong boleh. oh, doyan banget. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semua dalam keadaan yang selalu berlimpah rezekinya ya. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk ikutan bareng nih mudik 2025. Saat ini di jam 8.46. Tadi perjalanan saya dari Bintaro itu dari jam 8 ya. Untuk tujuan akhirnya kota Banjarnegara, ada di Jawa Tengah. Nah, kalau teman-teman asing dengan namanya Banjarnegara, itu daerahnya lokasinya dekat dengan Dieng. Pasti teman-teman tahu lah kalau saya sebutin Dieng ya. Kondisi lalu lintas kalau di sini ini sepi ya. Nggak kayak hari biasa. Kalau hari biasa, hari masuk kantor itu di sini kan padat banget. Nah, kalau sekarang udah sepi karena ini juga udah di H-2. Jadi sekarang itu di tanggal 29 Maret 2025. Nah, ini sudah berada di Gatot Subroto sini. Kondisi lalu lintas masih lenggang, enak banget ini. Tadi pagi saya rencanakan berangkat dari jam 7 ya seharusnya, tapi mundur ini jadi jam 8 tadi karena menunggu hujan reda. Tadi itu di rumah dari pagi sampai jam 8 itu hujan. Udah reda di jam 8 saya langsung berangkat. Nah, ini juga di sini kondisi langitnya mendung ya teman-teman. Awannya begini, tapi mudah-mudahan aja lah nggak terjadi hujan yang deras supaya enak. Jadi kalau mendung kayak gini terus gitu, tapi tanpa hujan kan jalan enak ya, jadi semangat gitu ya, adem. Ini berada di Jalan Kalimalang arah Bekasi. Di sini teman-teman motor itu udah banyak banget yang motor pemudik lah, pasti ya, motor yang mau mudik karena terlihat banget bawaannya banyak-banyak gitu ya. Nah, itu saya terakhir mudik pakai motor itu tahun 2013 teman-teman, jadi sudah lama banget ya, sudah 11 tahun. Waktu yang cukup lama ya. Dan ini saya ulangin lagi karena emang benar-benar kepingin ya. Dan ada ini juga sebetulnya, ada tragedi. Jadi kenapa saya pakai motor kali ini? Yang pertama, minggu lalu saya mengalami kecelakaan mobil, sehingga mobilnya lumayan ya ringsek dan nggak bisa dipakai. Dari situlah saya akhirnya nggak bisa mudik pakai mobil. Mau nggak mau ini juga sendirian, karena kemarin sempat nyari tiket kereta ya, berapa hari gitu ya, hunting mantengin di komputer untuk tiket kereta, kepengen mudik pakai kereta gitu. Wah, nggak dapet teman-teman. Jadi ya udah, rencana akhirnya ya inilah, jadinya naik motor mau nggak mau ya, demi ketemu orang tua. Jadi anak istri juga saya nggak ikut ya, karena itu kan naik motor nggak mungkin ya, anak-anak saya udah gede. Nah, jadi ya sendirian dulu lah. Setidaknya adil juga ya, istri di rumah orang tua, maksudnya lebaran di rumah orang tua, dan saya pun lebaran di rumah orang tua. Seperti itu teman-teman. Nah kan banyak sekali orang-orang yang mau mudik nih.
sampai di Bekasi Metro jam 9.13. Nah ini di Bekasi Metro, lalu lintas juga masih aman terkendali. Santai banget ya jalannya. Jadi ya paling kalau lagi ada kesempatan buat ngebut maksimal lah 80 lah ya, 80 90 mentok gitu kayaknya sih, paling 80 lah. Jadi jalan normalnya antara 60 sampai 80 ya teman-teman. Dan akan dibawa santai banget, sedikit rada lemes, ngantuk, istirahat. Karena saya mudik kali ini juga tidak bawa apa-apa ya, hanya bawa diri aja dan beberapa pakaian bersih aja buat ganti di kampung nanti. Jadi oleh-oleh pun juga nggak bawa teman-teman. Ada satu oleh-oleh, itu dodol Betawi. Untuk bensinnya ini sampai di daerah mana nih ya? Masih Bekasi kayaknya. Saya mau isi bensin dulu sebelum sampai di Cikampek dan di jalur Pantura itu. Pasti di sana kan ramai banget. Saya ngisi di sini aja dulu, penuhin aja. Oke. Masuk. Oh ya, makasih. Yang ngisi 30.000 karena kemarin sempat ngisi di SPBU apa namanya, Indomobil Station, atau yang kalau teman-teman tahu Indomobil Station itu BBM dari minyak dari Amerika ya. Dia kode ininya apa sih namanya, kode barangnya nyebutnya gasolin 92. Nah, itu kok kemarin kalau di rumah kan ngisinya pakai itu gasolin 92. Karena di sini saya nggak tahu nih tempatnya di mana aja. Jadi ya ngisinya ke sel aja. Oke. Kita lanjut lagi. Ini di Bojongkoneng teman-teman, di daerah masih Bekasi ya. Oke, kita lanjut gas. Wah, sudah ramai nih jalur Pantura. Ramai pemudik pakai motor ya. Setelah puluhan tahun nggak mudik pakai motor, ini balik lagi mudik pakai motor. Ini benar-benar nostalgia. Jam 10.28 kita berada di daerah Karawang. Ini sebentar lagi kita akan sampai di Cikampek teman-teman. Kondisi lalu lintas masih sama seperti tadi ya, padat dengan kendaraan motor semua ya. Isinya pemudik. Dan untuk cuaca hari ini sangat cocok ya buat menempuh perjalanan seperti ini. Ya mendung-mendung nggak hujan gitu, jadi enak banget, adem. Jadi puasanya mudah-mudahan bisa sampai buka nanti ya. Tapi kalaupun nggak tahan gitu, nggak apa-apa juga ya, nanti kita mampir dulu lah untuk istirahat. Mudah-mudahan sih bisa tahan dengan cuaca seperti ini. Sekarang jam 10.48. Lokasinya di Purwasari ini ya, masih daerah Karawang. Dan ini mulai sedikit lelah saya ya. Jam 10.53 kita sampai di Cikampek. Ada di daerah Cikampek.
Cikampek ya. Bentar lagi kita akan menyatu di Jalan Pantura, jalan utamanya orang mudik ya. Jadi nanti ketemu dari sana sini bakalan lebih ramai dari ini pasti ya untuk pemudiknya. Kita sudah sampai di tadi persimpangan yang arah ke dari kiri, kalau ke kiri kita ke Cilamaya. Nah ini kita lurus terus ya arah ke Indramayu ya. Sekarang masih di daerah Cikampek ini teman-teman, Jatisari. Nah ini jalanannya lumayan nih, di sini agak merepotkan juga, banyak lubang. Sama buat teman-teman yang nanti ini belum mudik, saat lihat video ini di daerah Cilamaya ini hati-hati ya teman-teman. Lumayan banyak lubang, dan tadi juga ada satu orang tuh kecelakaan tunggal, kayaknya gara-gara lubang juga. Dan setelah kecelakaan itu tadi itu ada sempet lagi perbaikan, ada mobil yang membawa aspal itu untuk perbaikan gitu ya. Kayaknya udah banyak yang kena itu. Kemarin-kemarin kalau lihat di status di Facebook atau apa di grup-grup itu yang mudik gitu, itu ada beberapa orang yang nge-share peleknya, wah hancur dah. Kasihan nih kalau teman-teman sampai pada kena begitu. Oke, kita gas terus, dan rencana saya untuk istirahat di daerah Indramayu ya teman-teman. Jadi ini dari pertama saya jalan dari Bintaro ini sampai sekarang, sampai sini nih saya belum istirahat. Nah, aslinya sih lumayan nih, udah agak-agak lemes apa ya. Tapi saya kuat-kuatin, mudah-mudahan kuat lah. Tapi kalaupun nggak kuat nggak apa-apa, kita jalan ini sebagai seorang musafir yang jaraknya sudah lebih dari 100 kilo, itu udah dianggap sebagai musafir yang apabila kita tidak berpuasa juga tidak apa-apa ya, karena perjalanan jauh itu akan, kalau puasa dipaksakan nanti akan mengganggu konsentrasi perjalanannya. Jadi Islam itu indah ya teman-teman. Kita sebagai musafir yang perjalanan jauh boleh tidak berpuasa. Itu teman-teman. Jadi gunakan layanan ini, layanan terbaik dari Allah, itu kita gunakan sebaik-baiknya agar perjalanan tetap lancar. Oke, kita gas terus. Sekarang di jam 11:18 sudah di daerah Sukamandi. Kondisi jalanan ramai lancar, dan ya seperti teman-teman lihat di bagian kiri banyak banget ya orang pada istirahat. Sudah ini di titik ini nih udah titik-titik lelahnya orang yang datang dari berangkat dari Jakarta. Ini adalah titik lelah ya. Udah 3 jam kan ya, perjalanan 3 jam itu udah cukup lelah kalau buat motor ya. Nah, saya bisa kuat karena biasa jalan jauh juga, jadi ya lumayan lah. Ada perbedaannya dari orang-orang yang biasa yang nggak biasa jalan jauh gitu, pasti ada perbedaan. Pasti biasanya lebih kuat. Ditambah lagi saya saat ini juga jok motor saya tambahin dengan bantal donat teman-teman.
bantal donat ini sangat berfungsi ya, untuk melindungi tulang belakang supaya tidak sakit. Nah, kalau teman-teman naik motor berasa sakit tuh di ekor, di ekor apa ya namanya ya, di pantat itu ya, di ujungnya tulang ekor ya Pak Risti ya, yang di ujung itu karena tulangnya itu nyentuh ke jok gitu ya, tertekan gitu dengan apa namanya, tubuh kita gitu. Jadi lama-kelamaan sakit, dan sakitnya banget gitu. Bantal donat bagian ekor itu nggak nyentuh ke jok, jadi bisa tahan lama teman-teman. Jadi kalau teman-teman naik motor ditaruhin bantal donat, bisa lama banget teman-teman itu tahannya. Seperti itu salah satu tips dari saya yang biasa kalau jalan jauh menggunakan tips ya seperti ini. Ini ada kecelakaan teman-teman. Semoga tidak ada korban ya, tidak ada korban jiwa, paling itu luka-luka. Berhati-hati ya, apalagi kondisi puasa. Kalau tubuh kita dalam kondisi puasa itu lebih gampang ngantuk ya, karena kekurangan cairan gitu, biasanya lebih gampang ngantuk, apalagi naik motor. Ngantuknya kalau udah ngantuk itu luar biasa, nggak bisa ditahan-tahan gitu. Harus segera menepi dan istirahat. Kita berada di flyover Pamanukan ya. Ini sudah di Pamanukan, jam 11.44. Oke, kita di Pamanukan mungkin akan istirahat ya. Kita cari tempat istirahat yang kemungkinan di masjid aja. Sekalian nanti sambil nunggu waktu zuhur, kita akan sholat zuhur dulu. Setelah itu baru lanjut perjalanan lagi. Oke, kita cari dulu tempat istirahatnya. Nah, kita agak menjorok ke dalam ya. Itu ada masjid, kayaknya lebih tenang, lebih sepi gitu ya. Selamat datang di desa Mundusari. Mundusari ini di daerah mana ya? Kurang tahu juga nih. Oke, kita istirahat di sini dulu. Kayaknya oke, ke sini. Oke teman-teman, kita sudah di Pamanukan. Di Pamanukan di jam 11.53. Kita mampir di masjid dulu. Lumayan sudah ngap-ngapan. Dari Bintaro nyampe sini nih baru istirahat. Oke. Ini berkatin ini teman-teman. Teman-teman kalau jalan jauh, saya saranin sih punyalah ya. Ini nih, bantal donat. Ini bisa berkali-kali lipat nambah stamina bokong. Nanti kita lanjut lagi gas tipis-tipis. Ini dah. Ini motor saya hanya bawa seperti ini aja. Istilah kata cuma bawa diri aja mudiknya. Yang penting bisa ketemu sama orang tua. Itu yang paling penting.
Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, nanti kita akan istirahat lagi di Cirebon ya teman-teman, untuk cari makan. Nah, di situ tadi nggak ada orang jualan juga, jadi untuk makannya nanti di Cirebon aja. Kita cari makanan khas daerah situ ya. Ke Cirebon masih jaraknya 80 km lagi. Jam 1:13. Oke teman-teman, kita gas tipis-tipis lah ya. Paling cepat ya 80 km per jam. Nah nih. Nih teman-teman, kalau bulan puasa saat mudik tiba, ini banyak banget orang yang nyambung jalanan ya, dengan maksud ada yang ngasih rezeki ke mereka. Kanan kiri tuh. Saya nggak ada retes, jadi nggak ngasih. Ini di daerah Pamanukan ya teman-teman. Sudah mau masuk ke wilayah Indramayu sih. Jadi di sini tuh warga seperti ada tradisi ya. Entah tradisinya dulu, zaman dulunya itu dari siapa gitu. Tapi setiap waktu mudik tiba gitu, itu selalu ada. Nah ini ramai banget ya teman-teman, kanan kiri ada. Jadi entah dari mana gitu ya dulunya. Oke, kita istirahat dulu deket-deket dengan pelabuhan atau apa ini ya. Nah, kita akan sedikit jalan-jalan dulu. Teman-teman, sekarang ada di pinggir pantai daerah Indramayu ya. Oke, tadi setelah istirahat di daerah Pamanukan di 1 jam ya di sana, sekarang berada di Indramayu. Itu sudah di pantai ini jam 13.48. Kita lanjut lagi dari Indramayu arahnya ke Cirebon. Nah, masih tujuan utamanya ya Cirebon, untuk cari makan dulu nih. Ini ternyata di Pantura itu teriknya banget ya, walaupun sebetulnya nggak begitu terik mataharinya, tapi panasnya itu berasa. Mungkin karena di daerah pesisir laut kali ya, jadi panasnya tuh berasa. Mantep ini, panas banget. Ini pokoknya kalau mudik itu ada aja ya tulisan-tulisan yang dipajang di belakang bokong kendaraannya. Ini salah satunya ada di mobil, siap menerjang jalanan demi mudik ke kampung halaman. Bulan ke hati, apa ini ya? Bukan ke hati mantan. Wah dalam banget ini. Ada kenangan apa nih sama mantan? Aduh. Kita berada di persimpangan antara ke Cirebon, Jateng. Nah, itu ke Indramayu kota ya, kalau ke kiri. Arahnya ke ambil kanan ini ke arah Cirebon.
Pantura sekarang mulus sih ya, dari tadi nggak ada yang rusak lagi. Memang sih banyak bekas tambalan nih. Kayaknya sebelum puasa kayaknya banyak banget ini lubang. Tuh, tambalan baru masih hitam banget ya, baru banget berarti. Itu banyak banget teman-teman. Udaranya panas banget. Ini jalan agak kenceng aja, 80 km per jam aja, badan tetap masih berasa gerah. Anginnya tuh udah angin lembab gitu ya. Selamat datang di Kabupaten Cirebon. Oke, kita sudah melewati kota apa tadi, Indramayu, dan sekarang waktunya di Cirebon. Oke, kita sambil nyari makanan ya di sini ya. Kalau di Cirebon itu ada empal gentong ya, tapi karena ini masih di bulan puasa, sepertinya bakalan jarang. Tapi ya sedapatnya aja lah, atau empal gentong atau apa gitu. Yang penting nanti kita akan istirahat dan makan dulu. Empal gentong. Oke, kita mampir dulu makan. Seporsi berapa, Bu? Seporsi berapa? Sama nasi 25. 25. Ya. Kalau ayam berapa? Ya? Kalau ayam 22. Ayam 22. Mau empal gentong aja. Oh, baik. Jamin. Ini biasanya di pasar jualannya 12 tahun. Lumayan aja teman. Oh, gitu. Iya. Ini puasa-puasa Di kios tuh. kios. Belum makan ya. Oh, Ini tambah nganggur aja. Karena lagi, Iya, 2 hari dari kemarin aja. oh gitu, udah mau lebaran gitu ya. Iya. Udah jadi musafir. Gak apa-apa Mas, kalau di rumah nih yang orang perjalanan nih. Ini aja campur gimana? Boleh. Campur. Boleh. Ini babat ya? Iya. Nah. Kedoyan ngomong boleh. Oh, doyan banget. Ya. Campur Ini aja. asli semua Mas. Jangan impor-impor gitu. Nah, ya. Duduk di mana di Itu, sini? iya, Iya, situ. siap. Oke. Wih, dagingnya tuh. Iya. Nah, coba Ini apa nih, Bu? Sambal ini ya, Sambal pecel. pecel, iya. Oh iya. Ini baru matang Mas. Nanti sama teh panas, teh hangat, Iya. tawar tapi ya. Kita mudik sambil kulineran ya. Jadi sekarang ada di Cirebon saya ini. Dan di Cirebon kita sampai di jam 3 kurang 2 menit. Nah, sampai sini jam 3 kurang 2 menit. Udah pasti ya sampai rumah malam hari nanti pasti. Ini dari Cirebon ke rumah estimasi masih ya sekitaran 7 jaman lagi. 7 jam ya. Tuh kita jalan santai. Mantap. Buahnya ya. Matang. Racik dulu. Nah, empal gentong ya pasti pakainya cabai kering ya. Jeruk biar seger. Bismillahirrahmanirrahim. Wah.
gentongnya di tempat aslinya, yaitu di kota Cirebon. Kalau ini udah langsung nyoba lagi. Oh gitu udah. Alhamdulillah tenaganya terisi lagi. Habis ini istirahat ya sekitar 10 menit buat nurunin makanan. Itu langsung kita lanjut gas. Alhamdulillah tenaganya terisi lagi. Tadi udah gemeteran, nahan lapar, udah gemeteran, ini tangannya udah kayak mati rasa begitu, gemeter. Kita tinggal ke pom bensin buat ngisi bensin yang kedua kalinya. Lumayan ya, cukup boros. Ini kalau dihitung-hitung paling ketemunya tuh 1 liter cuman 35 km per 1 liternya. Ya maklum lah, motor tua dan motornya Suzuki yang tua-tua itu terkenal sama borosnya ya. Tapi terkenal juga sama tangguhnya. Makanya ini motor saya tetap bertahan pakai motor ini karena ketangguhannya aja. Kalau boros ya dimaklumin lah, wajar aja gitu. Kalau motor zaman dulu itu boros karena masih pakai karburator, dan zaman dulu itu Suzuki mengedepankan tenaga ya yang nggak kaleng-kaleng gitu. Udah pasti tenaganya powerful lah. Wih, ini bangunan apa nih? Institut Teknologi Bandung. Wah, ITB ada di sini juga. Baru kayaknya ini ya bangunannya. Yang sebelah kanan ini serba oranye. Ya, ITB itu kan bangunannya serba oranye. Biasa moto di ITB juga. Bangunannya kan estetik banget. Ini baru itu, masih ada banyak crank yang masih berdiri di situ. Oke, kita mampir dulu ke pom bensin. Nah, oke. Pertama nggak ngantri ya, ngantri satu aja. Oke, sudah full lagi, kita gas lagi ya, menuju Brebes. Wah, ini di Cirebon kota bekasnya udah hujan tadi ya. Mungkin pas saya makan pal gentong, ini di sini hujan karena memang mendung banget tadi. Cirebon, Bandung, Jatibarang, Cipali. Tadi persimpangan tol yang mau ke Cipali itu udah kita lalui tadi. Ini tulisannya nih. Nah, kita coba dekat ke orang-orang yang banyak tulisannya begini. Ya, motornya nggak sanggup saya. Mereka ngebut teman-teman, nggak bisa baca ya. Kita sampai di Cirebon kota. Banget di kota Cirebonnya. Ini hujan rintik, masih kecil ya, jadi masih aman lah, nggak pakai mantel. Nanti kalau emang kiranya tambah terus ya mau nggak mau harus pakai mantel.
sudah di jam 16.55 dan kita sampai di Kabupaten Brebes. Oke, sebentar lagi kita sampai di persimpangan Pejagan ya. Nah, kita nanti akan ambil ke kanan untuk arah ke Purwokerto, Bumi Ayu, Purwokerto, Banyumas, Gombong. Oke teman-teman, kita akan putar balik ya di depan ya untuk ambil ke arah kanan nih, ke arah Pejagan. Nah, kita nggak boleh langsung dari sini, jadi harus putar balik. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya kenapa nggak lewat jalur Guci aja, lewat jalur yang di arah Tegal itu. Saya nggak ambil jalur itu karena ini akan malam kan nyampainya ya. Jadi kalau lewat jalur Guci itu kalau malam itu agak-agak ngeri-ngeri sedap, sepi banget. Jadi untuk menghindari segala sesuatu hal yang negatif, saya lebih baik memilih jalur yang ramai, yaitu jalur Krupuk ya, jalur Pejagan, Krupuk, Purwokerto, Purbalingga ya. Itu jalur rame. Khawatirnya nih di jalan tiba-tiba bannya bocor apa gitu kan. Kalau di jalur rame itu masih banyak yang bisa nolong ya. Tapi kalau di jalur yang sepi agak repot. Putar balik di sini motor. Kalau mobil masih terus ya. Ambil ke kiri ya. Ini jalur paling familiar dan buat saya ini adalah nostalgia banget. Wah, tol arah Jakarta tutup. Ada ayat-ayat yang musyabihah, ada ayat-ayat yang bacaan sama tapi makna dan tujuannya tidak sama. Ini adalah jalur nostalgia. Dari puluhan tahun yang lalu kalau pulang kampung ataupun berangkat ke arah Jakarta itu selalu lewatnya sini sebelum ada tol Cipali ya. Jadi biasanya dulu itu jalur ini luar biasa macetnya. Nah kalau sekarang udah mendingan ya karena terurai dengan adanya tol gitu, jadi sudah berkurang ya untuk macetnya. Oke teman-teman, kita gas terus. Estimasi kalau menurut Google Maps masih 3,5 jam. Tapi kalau saya estimasi masih sekitar 5 jam lagi lah, karena saya sepertinya akan banyak-banyak istirahat ya, paling tidak minimal 2 kali lagi saya istirahat. Nah ini sebelah kanan saya adalah pintu keluar tol Pejagan ya. Kalau dari arah Jakarta mau ke Purwokerto pasti keluarnya lewat sini. Nah ini di sini udah banyak ya mobil yang lewat jalur ini, pastinya ramai pasti karena mobil dengan rute yang arahnya ke Purwokerto ataupun Purbalingga atau arah ke Gombong, Jogja itu lewatnya jalur ini. Mayoritas akan lewat jalur ini. Jadi pastinya kendaraan pribadi, mobil, bahkan bis gitu, itu lewatnya pasti jalur ini. Enaknya jalur Guci itu karena sepi dan
pegunungan teman-teman. Jadi lewat pegunungan, lewat hutan-hutan gitu. Itu yang bikin enak. Tapi kalau malam ya ngeri-ngeri sedap gitu teman-teman. Ya kebayangkan kalau lewat jalur hutan sendirian gitu. Makanya alternatifnya saya lewat jalur ini walaupun ramai, nggak apa-apa lah. Yang penting ada teman. Ini adalah flyover Brebes. Bawahnya adalah rel kereta ya. Waktu ini baru dibangun flyover itu tahun berapa? 2013 atau berapa gitu. Jadi sebelum ada flyover ini jalanan sini tuh macetnya parah karena semua lajur mobil dan bis dan motor gitu itu harus melalui rel kereta. Oke, sekarang udah di jam 5:30. Nah, ini saya belum asar ya, nyari masjid dulu buat istirahat juga sekalian nanti nunggu sampai maghrib. Nah, paling nggak 1 jam lah kita istirahat di masjid. Oke, kita mampir di masjid sini aja, yang di pom bensin. Jadi ramai di sini ya. Lebih nyaman kalau ramai.